Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1459 Pengakuan 10 juta. Aku ingin mereka semua mati. Xiao Chen memutar nomor telepon dan memberikan perintah terakhir kepada orang di ujung telepon. 10 juta untuk membeli 3 nyawa. Suara pihak lain penuh dengan ejekan, dan bahkan mengungkapkan kesan terlalu sederhana. Yang jelas berarti dia tidak setuju. Jadi, berapa banyak yang kamu inginkan? Ketiga orang yang menyebabkan kecelakaan mobil itu, melalui pengawasan, kami sudah tahu bahwa itu disengaja. Jika faktanya diselidiki dan dipublikasikan, saya khawatir mereka bertiga akan dihukum berat. Tentu saja, saya tahu bahwa mereka pasti tidak ingin masuk penjara, dan mereka pasti akan memberitahu kita siapa yang menyuruh mereka melakukannya. Jadi masalah ini masih sangat merepotkan. Kata-kata pihak lain sangat artistik, baik sebagai ancaman maupun sebagai pengingat. Xiao Chen jelas sangat tidak senang dengan pendekatan pihak lain, dan bahkan merasa marah dan kesal. Namun, memikirkan perhatian tinggi Zhao Mengxing dalam mengatur tugas ini, dan memikirkan situasi saat ini, yang sangat serius dan memiliki konsekuensi bencana jika tidak diselesaikan, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Berapa banyak yang kamu inginkan?" Menurut pendapatnya, bukankah ini hanya tentang menginginkan uang? Bukankah ini hanya tentang tidak memuaskan pihak lain, hanya memuaskan pihak lain? Ini bukan tentang berapa banyak uang yang saya inginkan, tetapi berapa banyak uang yang dapat Anda, Tuan Xiao, berikan. Bagaimanapun, masalah ini melibatkan Anda. Jika Anda menyelidiki, saya yakin bahwa Tuan Xiao pasti bernilai lebih dari sekadar 10 juta, bukan? Wajah Xiao Chen muram seperti air yang menetes dari wajahnya. Pihak lain bertekad untuk memanfaatkannya dan bahkan membunuhnya. Tentu saja, dia menginginkan lebih dari 10 juta, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya dalam bahaya. Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar di masa depan. Paling banyak yang bisa saya tawarkan adalah 30 juta. Lalu saya akan memberi Anda 20 juta. Totalnya 50 juta. Apakah Anda sanggup? Tuan Xiao benar-benar terus terang. Aku akan melakukannya, jangan khawatir. Uangnya sudah ada, dan pihak lain langsung setuju. Meskipun Xiao Chen membenci kecintaan pihak lain terhadap uang, dia masih sangat marah. Tetapi dia menahannya dan berkata, "Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda." Nomor rekeningnya adalah. Setelah keduanya menutup telepon, Xiao Chen segera pergi untuk mentransfer uang. Pada saat ini, di ruang rapat kantor polisi, pria yang baru saja berbicara menutup telepon dan mengakhiri rekaman. Dia menatap Qi Yuan yang duduk di seberangnya dan berkata, "Tuan Qi, apakah Anda punya permintaan lain?" Wajahnya penuh rasa hormat dan sopan. "Bagus sekali. Sekarang kita punya bukti audio. Selanjutnya, kita bisa memalsukan kematian. Saya yakin mereka tidak akan khawatir lagi." "Tuan Qi memang bijaksana," ucap pria di seberang dengan nada menyanjung. Dia tidak tahu dari mana datangnya pria ini, yang secara khusus dipanggil oleh Departemen Rahasia di atas untuk meminta kerjasama. Tetapi dia tahu dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Jadi dia takut dan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Terutama setelah terakhir kali di Hotel Longdu, ketika pesta pertunangan Ji Fei diadakan dan dia membunuh Dong Lan di tempat tetapi tidak tertangkap. Longdu tahu bahwa ada dewa besar di sini. Mereka tidak tahu identitasnya. Tetapi mereka tahu bahwa orang-orang di atas tidak mengizinkan orang ini disentuh. Oleh karena itu, sekarang Qi Yuan sudah datang. Dia merasa bahwa dialah orangnya dan tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Jangan khawatir tentang hal-hal lainnya sekarang.
Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Lalu berikan obat ini kepada ketiga orang itu dan bawa mereka keluar. Qi Yuan memberikan 3 pil kepada pria itu. Pria itu langsung mengangguk dan keluar untuk memeriksanya tanpa bertanya apapun. Setengah jam kemudian, 3 pria muncul di sebuah ruangan di Fei Tang Mansion. Mereka masing-masing disiram seember air dan langsung terbangun. Mereka tidak mengenali Qi Yuan di depan mereka. Salah satu dari mereka menyeka wajahnya dan menatap Qi Yuan. "Siapa kamu? Biarkan kami pergi segera. Kalau tidak kamu akan menanggung akibatnya." Qi Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangkat telepon di sebelahnya dan memutar rekamannya. Percakapan antara Xiao Chen dan pria itu segera keluar. Ketiga orang yang awalnya sedikit mudah tersinggung dan bahkan sombong, tiba-tiba tercengang saat mendengar rekaman itu. Mereka menatap Qi Yuan dengan mata penuh tanya dan bingung serta raut wajah bingung. "Hidup kalian telah dibeli dengan harga 50 juta. Qi Yuan berkata sambil tersenyum. Dahi ketiga pria itu sudah dipenuhi keringat dingin. Mereka tidak bodoh dan sudah tenang. Jelas bahwa Qi Yuan telah menyelamatkan mereka. Kalau tidak, menurut percakapan itu, mereka pasti sudah mati sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan." Salah satu dari mereka bereaksi cepat dan menatap Qi Yuan dengan hormat untuk berterima kasih padanya. Qi Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap 2 orang lainnya. "Bagaimana perasaanmu?" Kedua pria itu mengepalkan tangan mereka erat-erat dan menatap Qi Yuan. "Zhao Mengxing lah yang mengatur agar kita menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuh Zhao Zhengyang. Kematian Zhao Zhengyang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Zhao Mengxing. Kita hanyalah kaki tangan." Mereka tidak tahu bahwa Zhao Zhengyang tidak ada di dalam mobil dan mengira Zhao Zhengyang sudah meninggal. "Kalau begitu, beritahu kami apa yang kamu ketahui." Qi Yuan berkata dengan nada tenang, "Zhao Mengxing memberi kami masing-masing 5 juta dan meminta kami untuk membuat kecelakaan mobil yang tidak terkendali dan kemudian menewaskan banyak orang. Dia juga berjanji kepada kami bahwa setelah kecelakaan itu, kami tidak akan bertanggung jawab dan dapat pergi sejauh mungkin. Uang yang diberikannya belum digunakan. Semuanya ada di rekening bank kami. Anda dapat memeriksa sumber uangnya. Kami hanya menyebabkan kecelakaan demi uang. Kami pantas mati. Tetapi motif Zhao Mengxing ingin membunuh orang bahkan lebih tidak murni. Dia lebih pantas mati. Kamu harus mencarinya." Mereka bertiga pun menjadi gugup sehingga serentak menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Qi Yuan menatap ponsel lain di atas meja, mulutnya melengkung. "Kami akan memverifikasi masalah ini. Jika itu palsu, kamu akan menanggung sendiri konsekuensinya." "Aku janji tidak akan melakukan itu," ketiga orang itu berkata dengan cepat. "Kalian bertiga masih aman di sini untuk sementara waktu, tetapi apakah kalian bisa menyelamatkan nyawa kalian tergantung pada keselamatan kalian sendiri." Setelah Liu Fei selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar. Wajah ketiga pria itu dipenuhi keringat dingin. Meskipun Qi Yuan tidak mengatakan sesuatu yang kasar atau mengancam, mereka merasa sangat gugup dan takut, dan bahkan memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah Qi Yuan keluar, dia menutup telepon lainnya. Di sisi lain, Tuan Zhao mendengarkan bunyi bip dari telepon. Wajahnya muram seolah-olah air akan menetes. Dia berharap bisa segera menendang Zhao Mengxing keluar dari keluarga Zhao atau bahkan membunuhnya. Ini hanyalah perilaku yang kejam dan sama sekali tidak ada rasa sayang keluarga. Qi Yuan datang ke Villa Ji Fei, menatap Ji Fei yang sedang duduk di ruang tamu dan berkata dengan hormat, "Tuan, saya telah mengikuti keinginan Anda dan membiarkan Tuan Zhao mendengar pernyataan ketiga orang itu di tempat." Ji Fei mengangguk, meskipun ini agak kejam.
kenyataan keluarga Zhao lebih mengerikan dari ini, dan butuh keberanian untuk menghadapinya. Qi Yuan mengangguk. Ji Fei berpikir keras. Jika bukan karena kebutuhan untuk mencari tahu siapa Chun Mu dan Chu Wo, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap keluarga Zhao sekarang. Di sisi lain, Zhao Zhengyang, dengan raut wajah muram, mondar-mandir di ruangan itu. Akhirnya, dia melihat ke arah pintu dan teringat Zhao Mengsi. Bab 1460, Tuan Zhao yang cerdas Xiao Chen pergi menghubungi seseorang untuk membungkamnya. Bukankah Zhao Mengsi tahu tentang ini? Sebelumnya, berbagai perilaku Zhao Mengsi menegaskan bahwa dia ingin berpartisipasi. Sekarang, dia punya dua pilihan. Tetap berpura-pura dan melihat apa lagi yang bisa mereka lakukan, atau memanfaatkan mereka dan membuat mereka gila. Mata Tuan Zhao terus mengecil dan terbuka. Tatapannya menjadi tegas, dan dia akhirnya membuat keputusan. Dia melangkah keluar pintu dan meneriakkan namanya, Zhao Mengsi. Zhao Mengsi, yang berada di dalam ruangan, sedang mengutak-atik ponselnya, tetapi dia membuat orang-orang merasa cemas. Dia sangat bingung saat itu, dan bahkan tidak tahu apakah Xiao Chen akan mengambil tindakan terhadap para pengemudi itu, dan dia penuh dengan kekhawatiran. Tiba-tiba, saya mendengar Tuan Zhao berteriak. Saya sangat takut hingga tangan saya gemetar dan hampir terjatuh ke tanah. Saya berlari keluar dengan cepat. Ayah! Mendengus, Zhao tua mendengus dingin, dan wajahnya yang muram menjadi semakin dingin. Zhao Mengsi menggigil, dan jelas merasa ada yang tidak beres, tetapi dia menahan rasa takutnya, memaksakan senyum, dan menatap Zhao tua. Ayah, ada apa denganmu? Wah, Tuan Zhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pipi kanan Zhao Mengsi. Aha! Zhao Mengsi menjerit kesakitan dan segera menatap Zhao tua, menahan amarahnya dan bertanya, Ayah, kenapa ayah tiba-tiba memukulku? Memukulmu? Aku ingin membunuhmu, suara Tuan Zhao dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Zhao Mengsi panik, menatap Tuan Zhao, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bahkan lebih khawatir, apakah dia menemukan sesuatu. Namun, ia berhasil menenangkan diri dan menatap Tuan Zhao. Ayah, jika ayah tidak senang dengan sesuatu, pukul saja aku. Tidak apa-apa bahkan jika ayah membunuhku. Bagaimanapun juga, ayah telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Wah, ekspresi Tuan Zhao menjadi semakin buruk, dan dia menamparnya lagi dengan punggung tangannya. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin menggunakan trik menyiksa diri padaku? Aha! Zhao Mengsi menjerit kesakitan lagi dan menatap Zhao tua. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa Zhao tua memukulnya berulang kali. Apakah kamu merasa dizalimi? Atau bahkan merasa dizalimi? Tanya si tua Zhao sambil menatap tajam ke mata Zhao Mengsi. Pada saat ini, mata Zhao tua hampir menyemburkan api. Terutama ketika dia melihat mata Zhao Mengsi, yang merupakan sepasang mata yang hampir persis sama dengan mata ibu kandungnya. Meskipun Zhao tua sudah setengah baya dan bersama ibu Zhao Mengsi saat itu, ada banyak wanita yang ingin melemparkan diri ke pelukannya. Tetapi dia tidak tergerak, dia hanya jatuh cinta pada ibu Zhao Mengsi, Wang Ping'er. Namun, wanita inilah yang kepadanya dia memberikan hampir seluruh cinta dan segalanya, yang mengkhianatinya dan bahkan melahirkan anak perempuan haram dengan pria lain. Ini adalah masalah yang enggan dibicarakan oleh Tuan Zhao sepanjang hidupnya. Yang membuatnya semakin sedih adalah bahwa Zhao Mengchen kawin lari dengan Ji Guanghui karena dia mencintainya. Kedua hal ini telah menghancurkan hatinya. Jadi dia telah begitu kejam kepada Zhao Mengchen selama bertahun-tahun dan bahkan menyerah pada putrinya itu.
Namun, dia tidak membunuh Zhao Mengxi. Di matanya, Zhao Mengxi tidak bersalah. Bahkan menyedihkan, dia tidak tahu semua ini, semua kesalahan itu dibuat oleh orang dewasa. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Zhao Mengxi selama bertahun-tahun, dia telah memberinya semua yang pantas dia dapatkan. Namun hari ini, Zhao Mengxi benar-benar mengkhianatinya seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya, dan itu juga membuatnya sangat patah hati. Matanya tertuju pada Zhao Mengxi, yang pipinya merah dan bengkak. Kemarahan muncul di mata Zhao Mengxi berulang kali, tetapi dia menahannya berulang kali. Akhirnya, dia menatap Zhao tua, tanpa air mata atau kata-kata, menunggu hukuman dari Zhao tua. Apakah kalian ingin membunuhku setelah kecelakaan mobil hari ini? Tuan Zhao menatap Zhao Mengxi dan bertanya dengan dingin. Wajah Zhao Mengxi sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Zhao sudah mengetahuinya, tetapi dia tetap menolak untuk mengakuinya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, aku tidak tahu apa yang ayah bicarakan. Jangan bilang kalau Zhao Mengxi meminta Xiao Chen membunuh seseorang untuk membungkamnya, kau juga tidak tahu." Nada bicara Tuan Zhao menjadi semakin dingin, mendesis. Zhao Mengxi tersentak, ekspresi ngeri terlihat di wajahnya, dan menatap Zhao tua, gugup seakan-akan seseorang telah menangkap ekornya. "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau ingin Xiao Chen masuk penjara, maka tolak saja atau ceritakan semuanya padaku." Si tua Zhao menatap Zhao Mengxi dan mengingatkannya dengan dingin. Hati Zhao Mengxi mulai tenggelam dan tenggelam. Makin lama makin dingin, makin takut, dan makin ngeri. Hal yang paling ditakutkan masih terjadi, dan Tuan Zhao masih menemukan masalahnya. Hal yang paling menakutkan adalah Tuan Zhao tahu bahwa Xiao Chen membunuh orang untuk membungkam mereka. Berpikir tentang bagaimana Tuan Zhao memukul seseorang secara langsung dan kasar. Ini adalah pertama kalinya Tuan Zhao memukul seseorang sejak dia masih kecil. Jelas bahwa dia sangat marah. Dia takut, dia tidak khawatir tentang hidup atau matinya sendiri, tetapi tentang hidup atau mati Xiao Chen, dan khawatir tentang keselamatan Xiao Chen. Berdebar, dia berlutut di tanah dan menatap Tuan Zhao. "Ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak membantu saudara keduaku untuk menyakitimu. Wu, tolong lepaskan Xiao Chen." Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Menghadapi situasi seperti itu, dia masih takut dan masih ingin menyelamatkan Xiao Chen. "Zhao Mengxi, izinkan aku memberitahumu. Aku sudah tahu tentang Zhao Mengxi yang membunuh Zhao Mengde. Aku hanya berpura-pura tidak tahu. Jika dia tidak ingin menyerangku kali ini, aku akan terus berpura-pura. Tidakkah kau sadar hari ini bahwa aku baru saja meminta seorang sopir untuk menghancurkan apa yang kau pikir sebagai rencana yang sempurna?" Tuan Zhao menegakkan punggungnya dan berkata dengan percaya diri. Zhao Mengxi memikirkan apa yang terjadi, dan itu persis seperti yang dikatakan Tuan Zhao. Dia bahkan lebih gugup dan takut. "Ayah, kakak keduaku mungkin melakukan ini karena dia tidak ingin kehilangan jabatan ketua. Tolong jangan bunuh dia." Pada saat kritis, Zhao Mengxi juga memohon kepada Zhao Mengxing. Dia sekarang mengerti prinsip bahwa ketika seseorang makmur, semua makmur, ketika seseorang malu, semua malu. Penatua Zhao menatap Zhao Mengxi dan berkata, "Kamu harus memikirkan hubunganmu dengan Xiao Chen terlebih dahulu. Urusan Zhao Mengxi adalah urusannya sendiri, dan kamu tidak berhak ikut campur." "Aku mendengarkanmu, Ayah." Zhao Mengxi yang ketakutan menatap Zhao tua dan memohon. Zhao tua sangat gembira. Ini adalah hasil yang diinginkannya. Namun, ekspresinya masih sangat dingin. Dia menatap Zhao Mengxi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Hal ini membuat Zhao Mengsi semakin gelisah. Dia masih sangat gugup dan tiba-tiba menatap Zhao tua. Ayah, aku bersedia menjadi agen rahasiamu dan mencari tahu pengaturan khusus saudara laki-lakiku yang kedua. Zhao Laosin kembali gembira. Semuanya telah selesai. Inilah hasil yang diinginkannya. Ia ragu sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan melihat bagaimana penampilanmu, ayah. Jangan khawatir, kata Zhao Mengsi sambil menangis. Tentu saja saya merasa lega. Haha, Tuan Zhao tiba-tiba tertawa arogan, dan Zhao Mengsi sedikit bingung. Bersambung.